Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Pemirsa, bersama saya Siska Ramalia di episode Bincang Cerdas. Pada episode kali ini kami menghadirkan narasumber dari dunia pendidikan. Dan tepatnya pada hari ini kami sedang berada di Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang. Dan siapakah narasumber kita di episode Bincang Cerdas kali ini? Inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia. Seperti yang saya informasikan tadi, bahwa saat ini kami sedang berada di Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang. Pemirsa, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjung Pinang sebagai lembaga pendidikan swasta dan bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertumpu pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan lulusan keperawatan, dan merupakan sebuah organisasi pendidikan tenaga kesehatan yang berada di bawah naungan Yayasan Nala. Dan kita menghadirkan seorang narasumber kita, yaitu selaku Ketua Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Heri Priyatna, SST FT, SKM, ESOS, MM, SP, FOM. Sangat panjang ya. Langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Bapak Heri Priyatna. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Siska. Apa kabar? Baik sekali, senang bertemu Mbak Siska. Alhamdulillah, sama-sama, saya juga senang bertemu dengan Bapak. Mungkin sebelum kita memulai bincang cerdas kita, Bapak ingin menyapa pemirsa TV Kepri dulu? Pemirsa TV Kepri yang berbahagia, yang kami banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa pada episode Bincang Cerdas yang dipandu oleh TV Kepri, yang kebetulan pada malam hari ini diberi kesempatan kepada Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang. Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita membahas apa sih Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang, sebenarnya sejauh ini di tahun 2020 sudah berapa lama Stikes Hang Tuah berdiri, Pak? Baik, terima kasih Mbak Siska. Kalau melihat berdirinya Stikes Hang Tuah pada tahun 2020 ini, sebetulnya Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang ini berawal dari pendirian sekolah perawat kesehatan yang kita kenal dengan Sekesal TNI Angkatan Laut di Hospital Dr. Midiato Tanjung Pinang pada lebih kurang tahun 1990. Nah, kemudian dengan berkembangnya waktu, era dan kebutuhan masyarakat, akhirnya sekolah perawat kesehatan Angkatan Laut di Tanjung Pinang ini mengupgrade diri menjadi Akademi Perawatan Hang Tuah pada tahun 2001. Barulah pada tahun 2007 Akper Hang Tuah Tanjung Pinang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tanjung Pinang di bawah Yayasan Nala dengan 3 program studi. Demikian Mbak. Jadi sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990. Betul, cuman dengan nama mungkin yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk Stikes Hang Tuahnya ada sendiri sudah resmi memakai nama Stikes Hang Tuah itu sejak tahun 2007. Oke Pak, baik. Sejak tahun sebenarnya sebelum berganti nama itu tadi tahun 1990. Apakah dari awal sudah menjadi naungan dari Yayasan Nala? Baik, sebetulnya di awal berdirinya Sekesal ini, Sekolah Kesehatan Angkatan Laut yang berada di Rumah Mediato, kami berada di bawah naungan Komando Pendidikan TNI Angkatan Laut yang sekarang Kobang Dikal di Surabaya. Nah, barulah pada tahun 2001 setelah berubah menjadi Akademi Keperawatan, kita berada di bawah Yayasan Nala sampai sekarang. Sampai sekarang ya, jadi sejak tahun 2001 berada di bawah Yayasan Nala ya. Kemudian mungkin masih pemirsa belum tahu apa sih Pak Yayasan Nala itu? Baik, Yayasan Nala ini sebuah yayasan yang didirikan dan dibangun oleh Angkatan Laut yang berpusat di Surabaya. Jadi kalau kita bisa tengok sekilas, Angkatan Laut mendirikan yayasan pendidikan ada 2 yayasan, Yayasan Nala dan Yayasan Hang Tuah sebetulnya. Nah, Yayasan Nala ini khusus menaungi kegiatan pendidikan di level pendidikan tinggi. Kemudian sedangkan Yayasan Hang Tuah menaungi pendidikan pada level pendidikan SMA atau SLA ke bawah pendidikan. SMA ke bawah. Jadi Yayasan Nala ini khusus menaungi pendidikan tinggi ya Pak ya. Di bawah Angkatan Laut berarti ya. Sehingga sejauh ini Pak, kita tahu untuk di Provinsi Kepri ini
Stikes Hang Tuah hanya ada di Kota Tanjung Pinang. Apa alasannya sampai hanya ada di Kota Tanjung Pinang? Baik, sebetulnya Yayasan Nala ini awalnya hanya memiliki 7 perguruan tinggi. Jadi ada 2 di Surabaya, yaitu Universitas Hang Tuah Surabaya dan Stikes Hang Tuah Surabaya. Kemudian ada 4 di Jakarta, Akper Hang Tuah Jakarta, kemudian Akademi Farmasi Hang Tuah Jakarta, Akademi Teknik Gigi Hang Tuah Jakarta, dan Akademi Pelayaran Jakarta. Yang terjauh adalah di Tanjung Pinang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjung Pinang. Nah, alasannya mengapa berada di Pinang? Mungkin ini berawal dari sebuah kebijakan gitu Mbak Siska ya. Dahulunya kan Tanjung Pinang ini terkenal sebagai sandaran operasi untuk TNI maupun TNI Angkatan Laut. Nah, karena ini merupakan daerah sandaran operasi, tentu fasilitas pendukungnya juga harus menyesuaikan, baik fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sandar, lampu dan sebagainya. Nah, kita concern pada fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kenyataannya memang Vaskes yang dimiliki TNI AL dan Pinang ini cukup besar dengan beradanya Rumah Sakit Dr. Mediato yang merupakan rumah sakit TNI kelas 2 demikian. Jadi tadi berapa jumlahnya Pak yang dibawa? Seperti yang Bapak sebutkan tadi ada juga di Jakarta, yang paling jauh kan di Tanjung Pinang. Apakah selain Stikes Hang Tuah yang berada di luar Tanjung Pinang juga berada di bawah Yayasan Nala? Jadi kalau maksud saya perguruan tingginya Mbak ada 7 Nala ini. Ya kebetulan Stikesnya ada 2, Surabaya dan Tanjung Pinang. Nah dari 7 perguruan tinggi yang di bawah Yayasan Nala ini sekarang tinggal 4. Karena yang Jakarta merger. Jadi Akademi Perawatan Hang Tuah, Akademi Farmasi Hang Tuah, dan Akademi Teknik Hang Tuah menjadi Politek Hang Tuah. Demikian, Pak. Jadi untuk Stikesnya ada 2 ya, itu ada di Surabaya dan di Kota Tanjung Pinang. Baik Pak, kita jeda sesaat, usai jeda kita akan kembali lagi ya. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat, usai jeda kita akan kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan Ketua Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang. Pemirsa Bincang Cerdas masih bersama saya Siska Ramalia dan Dr. Heri Priyatna selaku Ketua Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang. Kita sambung lagi ya Pak. Baik Pak. Baik Pak, sejauh ini untuk di Stikes Hang Tuah memiliki apa program dalam meningkatkan mutu pendidikan? Baik, terima kasih Mbak Siska. Jadi untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang yang ada, yang pertama kita ada SDM di sini. SDM itu ada 2 tipe gitu Mbak Siska ya. Ada tenaga dosen atau tenaga pendidik, kemudian ada tenaga pendidikan. Nah, selain SDM mungkin ada sarana prasarana dan fasilitas. Khusus untuk SDM tentu sebagai tenaga pendidik atau dosen, level ketentuan dari peraturan perundang-undangan, level pendidikan seorang dosen harus magister atau S2. Nah, tentu di sini kita sudah memenuhi kriteria tersebut dengan beberapa dosen yang dibutuhkan dengan level pendidikannya S2 atau magister. Nah, upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentu si SDM tadi kita tingkatkan kualitasnya. Yang pertama, apakah meningkatkan atau mengupgrade pendidikan formalnya, mungkin ke tingkat lebih lanjut, S3 dan sebagainya, ataukah meningkatkan beberapa pelatihan-pelatihan yang dibutuhkannya dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Itu yang pertama, kualitas dosennya. Yang kedua, tentu juga dalam kita melaksanakan dunia pendidikan, proses belajar mengajar tidak luput atau tidak lepas dari tenaga kependidikan atau tenaga penunjang. Nah, ini juga levelnya kita tingkatkan atau kualitasnya. Mungkin rata-rata kalau diharuskan atau ketentuan mengatakan bahwa sebagai tenaga pendidikan harus minimal S1 dan S2 itu kita penuhi. Nah, ini dari sisi SDM. Kemudian peningkatan sarana prasarana sebagai penunjang pendidikan, tentu namanya sebuah institusi pendidikan. Tentu dalam melaksanakan proses belajar mengajar kita tentu punya rumah sendiri, gedung sendiri, tempat sendiri. Istilah tidak mohon maaf bukan kayak apa istilahnya, kita beraktivitas tapi tempat tidak punya sendiri.
ketentuan PRUU mengatakan juga itu sendiri kan harus memiliki lahan dan bangunan sendiri. Alhamdulillah itu sudah kita miliki, misalnya ada beberapa gedung atau sarana yang kita lihat sini Mbak Siska di tempat kita ini ada namanya gedung rektorat ya, tempat pelaksanaan manajemen atau administrasi, pimpinan perguruan tinggi para dosen berkumpul di sini. Kemudian ada 2 gedung perkuliahan, kami punya 2 gedung perkuliahan 2 lantai, jadi masing-masing ada 6 lokal atau 6 kelas, jadi ada 12 kelas. Kami juga punya laboratorium keperawatan, kami juga punya ruangan perpustakaan, dan kami juga punya gedung asrama atau dormitory, tempat mahasiswa menginap khususnya untuk tahun pertama. Di asrama juga ada 26 kali 2 ya, jadi 52 kamar yang dipakai oleh mahasiswa. Dan tak lupa juga kami punya fasilitas lainnya seperti kantin dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah kami juga punya sarana ibadah atau masjid yang berada di kampus ini, tempat juga mahasiswa belajar dan dibina khusus untuk materi-materi kerohanian, demikian. Jadi salah satu meningkatkan mutu pendidikannya itu melalui sarana prasarana yang disediakan oleh Stikes Hang Tuah, kemudian menjaga kualitas SDM-nya sendiri. Betul, Pak. Jadi mahasiswa di sini kita tidak menuntut mereka sebagai mahasiswa kupu-kupu gitu, Pak. Mungkin tidak ada yang istilah saya itu mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang itu tidak kita terapkan sini. Jadi mereka selain mereka mendapatkan menimba ilmu pengetahuan, juga aktivitas lainnya seperti aktivitas olahraga, rekreasi, pengembangan sosial ke arah sosial masyarakat itu juga kita berikan di sini. Dari sejak berdirinya dari tahun 1990 dengan nama yang berbeda mungkin Pak, hingga sejauh ini berapa prodi yang dimiliki oleh Stikes Hang Tuah? Sampai saat ini kami baru memiliki 3 prodi, yaitu prodi Diploma 3 Keperawatan, kemudian prodi Sarjana Keperawatan, dan prodi Profesi Nurse. Satu lagi sebetulnya tahun lalu kami membuka prodi Sarjana Farmasi atau S1 Farmasi, tapi terbentur karena aturan, karena sampai saat ini memang prodi kesehatan termasuk farmasi, kedokteran, itu masih moratorium, masih menunggu sampai dibukanya lagi aturan ini. Yang aktif ini baru 3 ya Pak. Mungkin bisa Bapak sedikit menjelaskan sama pemirsa mungkin dari ketiga prodi itu apa perbedaannya, mungkin bisa Bapak jelaskan ke pemirsa. Baik, berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus pendidikan tinggi, kita kenal ada jenis pendidikan tinggi, ada level dan jenis pendidikan. Kalau level pendidikan adalah dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, jenis itu kita ada pendidikan vokasi, kemudian pendidikan akademik atau sarjana, dan pendidikan profesi. Nah, ini alhamdulillah dari ketiga jenis ini kami telah ada di sini. Untuk program vokasinya kami memiliki prodi atau prodi Diploma 3 Keperawatan. Kemudian untuk program akademik atau sarjana kami memiliki program studi Sarjana Keperawatan. Dan untuk program profesi kami juga telah memiliki program pendidikan profesi nurse untuk perawatan. Sejauh ini Pak, dari 3 prodi yang dimiliki tadi ya Pak, apa yang menjadi prodi mana yang menjadi unggulan Stikes Hang Tuah? Nah ini dia, kalau bicara masalah unggulan, sebetulnya sama-sama unggulan buat kami. Hanya kalau melihat realita ya, dari ketiga ini sama-sama kami unggulkan. Untuk prodi D3 Keperawatan di Tanjung Pinang ini, selain Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang, ada juga yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Mereka juga memiliki program prodi Diploma 3 Keperawatan, ini pertama. Nah, kemudian untuk prodi Sarjana Keperawatan, ya sampai saat ini hanya di Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang yang ada di Tanjung Pinang ini, karena yang institusi lainnya belum melaksanakan prodi untuk sarjana keperawatan. Kemudian untuk prodi profesi nurse, meskipun di Kepri ada beberapa, tapi kami adalah yang pertama membuka prodi profesi nurse ini, yaitu tahun 2012. Baru 2 tahun terakhir ada beberapa tempat seperti di Batang dan sebagainya. Nah, jadi kalau melihat unggulan, tentu yang kami unggulkan ya dengan tidak mengucilkan yang lainnya. Dari ketiga tentu ya prodi profesi nurse dulu yang kami unggulkan. Karena
yang pertama di Provinsi Kepri. Yang pertama Bahkan Kepri, masih, dan di Tanjung Pinang hanya satu-satunya untuk prodi profesional ini. Dan rekrutmen juga bisa berasal dari beberapa level pendidikan yang ada di bawahnya, misalnya dari diploma tingkat perawatan atau S1 perawatan yang lulusan di luar Stikes ini, Mbak. Jadi yang pertama ya, pertama di Provinsi Kepri dan satu-satunya di Kota Tanjung Pinang. Baik Bapak, maaf ya, kita jeda kembali, usai jeda kita kembali lagi. Baik pemirsa, kita jeda kembali, usai jeda kita kembali lagi bersama saya Siska Ramalia di Bincang Cerdas. Baik pemirsa Bincang Cerdas, kita masih bersama narasumber kita, Ketua Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang, Bapak Dr. Heri Priyatna. Pak, berbicara tentang Stikes Hang Tuah, sejauh ini apa sih visi? Pasti Stikes Hang Tuah memiliki visi dan misi sendiri dari dunia pendidikan lainnya. Apa visi misi dari Stikes Hang Tuah? Baik Mbak, terima kasih untuk visi. Visi ini kan artinya mimpi kita ya. Boleh dong, apa mimpi yang muluk-muluk. Nah, visi ini berlaku masa periodisasinya itu setiap 5 tahun. Jadi setiap pengulangan akreditasi ini visi misi juga kita perbarui. Nah, visi misi lahir dari sebenarnya bukan mimpi Stikes saja, juga dengan menyertakan stakeholder atau pihak ketiga. Nah, kebetulan visi Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang untuk periode ini, jadi pada tahun 2022 Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang menjadi perguruan tinggi unggulan di Provinsi Riau, khusus dalam bidang ilmu kesehatan tropis dan berwawasan kelautan. Ini visi. Misinya tentu kita menyelenggarakan beberapa yang tertuang dalam visi, misalnya menyelenggarakan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi yang berwawasan kelautan. Demikian. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para mahasiswa atau mahasiswi Stikes Hang Tuah dalam meningkatkan kualitas lulusan Stikes sebagai bentuk pengabdian di bidang kesehatan? Baik, terima kasih Mbak Siska. Jadi berbicara tentang kualitas hasil didik kami, sebetulnya ada 4 kriteria yang harus dibekali pada mahasiswa. Jadi mahasiswa sebagai calon lulusan atau calon tenaga kesehatan, pertama mereka harus mempunyai knowledge yang baik, ilmu pengetahuan yang baik. Kemudian mereka juga punya skill atau keterampilan yang baik pula. Nah, dan yang ketiga, jangan lupa mereka harus punya perilaku yang baik pula. Nah, jadi knowledge atau pengetahuan atau kognitif, kemudian skill, keterampilan, kemudian perilaku. Nah, alangkah sia-sianya kalau kita mendidik seorang tenaga kesehatan, dia pintar gitu Mbak ya, kognitifnya bagus, tapi dia tidak terampil, itu juga sia-sia. Atau dia memiliki pengetahuan yang bagus, sangat terampil, tapi perilakunya tidak bagus. Ya, padahal kan mereka nanti berinteraksi dengan masyarakat, dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanannya. Jadi ketiga ini. Nah, ketiga inilah yang kami terapkan di Stikes ini. Yang pertama, mereka kita bekali untuk ranah kognitifnya dengan diberikan materi-materi perkuliahan, pembelajaran tentu oleh dosen-dosen yang berkualitas. Ya. Kemudian juga diselimi atau diberikan pula atau dilatih pula bagaimana mahasiswa ini atau lulusan menjadi terampil dalam melaksanakan tugas keprofesiannya nanti dengan berlatih di laboratorium perawatan kami. Nah, kemudian juga selain itu bagaimana mereka dibekali agar mereka nanti dapat berinteraksi dengan masyarakat, mudah berinteraksi dengan etika yang baik pula. Ini juga materi tentang etika, pergaulan itu juga kami terapkan di sini. Nah, sehingga motto kami di sini kalau kita lihat di depan ada disiplin, etika, dan kebersihan. Inilah yang kami kemas, yang kami berikan pada mahasiswa. Setelah itu mahasiswa juga kami beri kesempatan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan di luar kampus, baik oleh sesama perguruan tinggi
atau oleh pemerintah daerah ini kami sertakan. Karena sampai saat ini kami juga selalu diundang dan diikutsertakan dalam berbagai kegiatan aktivitas kemahasiswaan. Paling tidak ini dapat menambah meningkatkan wawasan mahasiswa. Kalau wawasan mahasiswa sudah meningkat bertambah, ya ujung-ujungnya kualitas mereka juga baik. Nah, berikutnya masalah kualitas kerohanian. Di sini kami membangun sebuah masjid, walaupun masjid sederhana ya, tapi masjid itu kami gunakan untuk satu, tempat beribadah mahasiswa, yang kedua juga tempat berdiskusi mahasiswa, yang ketiga juga tempat rapat-rapat kegiatan mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa yang laki mungkin kedengaran lucu. Mahasiswa yang laki itu kami paksakan untuk paling tidak dia bisa memimpin sholat. Kami paksakan 5 waktu berjamaah dan yang memimpin sholat bergantian. Ini kami paksakan. Untuk apa tujuannya? Agar nantinya begitu mereka sudah berkecimpung di masyarakat, sudah bekerja di masyarakat, di rumah sakit, mereka dapat menjadi seorang perawat. Ya. Selain ada beberapa karakter seorang perawat yang harus mereka miliki, empati dan sebagainya, dia juga keimanan kepada Tuhan juga sangat tebal dan dia bisa memimpin sholat. Ini kami rasa peningkatan kualitas secara lahiriah maupun spiritual yang kami bukan kepada mahasiswa. Demikian, Pak. Jadi sangat luar biasa. Sedikit Hang Tuah ini tidak hanya menyiapkan dari perilaku, dari segi pengetahuan, bahkan juga menyiapkan mahasiswanya untuk dari segi rohani juga untuk berkecimpung di dunia masyarakat. Nah, satu lagi kami tambahkan mungkin selama mereka di mes di asrama, mereka kami lakukan pendidikan karakter atau karakter building yang mungkin tidak semua perguruan tinggi melakukan ini, di mana mereka tinggal di asrama. Selama tinggal di asrama itu mereka kita atur semuanya, Pak. Mulai bangun pagi, apel pagi, makan pagi, kuliah, selesai kuliah, kemudian korpe bersama sampai apel malam sampai asrama itu kita atur, Pak. Terbiasa disiplin. Ya, itu kita atur mereka. Inilah merupakan ciri kami sebetulnya, ciri kami di Stikes Hangtuah Tanjung Pinang ini. Dengan persiapan tadi Pak dari segi rohani, pengetahuan bahkan perilaku, kemudian mahasiswa Stikes itu akan melakukan magang atau PKL itu mereka melakukannya di mana? Baik, Mbak. Untuk magang atau PKL, sebelum mereka PKL tentu tadi seperti disampaikan mereka berlatih di kampus dulu, jadi praktek laboratorium, kemudian juga beberapa pelatihan misalnya penanggulangan korban, bencana dan sebagainya itu juga sering kita simulasikan di Stikes ini di kampus. Nah, untuk magang, jadi untuk magang atau PKL atau stase atau praktek preklinik itu ada di beberapa fasilitas kesehatan, baik yang ada di Tanjung Pinang, kemudian di Kepri, kemudian di Pekanbaru, di Bogor, dan bahkan secara rutin saat ini kami untuk mahasiswa profesional mereka ada PKL preklinik di Kuala Lumpur di Mahasa University. Jadi di Faculty of Nurse and Midwifery di Mahasa University di Kuala Lumpur. Selain itu juga kami punya kerjasama dengan 2 nursing college di Thailand, yaitu Caprirat Nursing College dan Nakhon Ratchasima Nursing College, yang setiap tahun kami exchange student, mengirim student sana, kemudian bergantian mereka mengirim sini. Misalnya di tahun ganjil kami yang ke Thailand, kami kirim beberapa mahasiswa. Tahun lalu kalau nggak salah 7 mahasiswa itu mahasiswa terpilih dan terlatih. Mungkin tahun genap mereka yang ke Indonesia dari mahasiswa kepada Thailand, sekaligus melaksanakan kegiatan seminar internasional. Nah, inilah semua tempat-tempat stase, tempat-tempat praktik klinik ini, baik dalam provinsi, dalam negeri maupun di luar negeri yang kami sudah lakukan. Jadi sangat luar biasa, mahasiswa Stikes Hangtuah Tanjung Pinang sudah melakukan praktek tidak hanya di, seperti Bapak sebutkan tadi, tidak hanya di dalam satu provinsi, tapi juga di satu Indonesia mungkin ya Pak ya, sudah kemana-mana bahkan sampai ke luar negeri. Sejauh ini Pak, apa sih pencapaian-pencapaian atau prestasi dari Stikes Hangtuah Tanjung Pinang? Baik, terima kasih Mbak Sina. Untuk prestasi tentu kita bagi 2 gitu ya. Prestasi gurunya atau dosennya gitu, kemudian prestasi mahasiswanya. Satu lagi prestasi institusinya mungkin ya. Nah, institusinya begini prestasinya, yang jelas gitu ya. Sampai saat ini kami telah terakreditasi B. Terakreditasi. Baik institusi maupun prodi, ketiga prodi. Dimana pada awal tentu awal berdiri kita belum terakreditasi minimal, akreditasi C. Nah, ini kami sudah terakreditasi B. Nah,
ini kan prestasi ya gitu maksud saya. Nah yang kedua untuk dosen. Untuk dosen kami juga sering mendapatkan beberapa hibah penelitian dari Stekdikti, sekarang Kemendikbud ya. Jadi beberapa dosen kami ada yang dapat hibah penelitian. Ada tahun lalu 3 orang, tahun ini baru mulai, belum ada pengumuman lagi. Itu untuk tenaga dosen. Kemudian untuk institusi prestasinya ada 2 yang kami catat di sini. Yang pertama peringkat Stikes Hangtuatan Pinang sampai saat ini secara nasional kami berada di klaster Madya, klaster 3. Kan di peringkat itu ada 4 klaster ya. Ada Mandiri, kemudian Utama, Madya, Pembinaan. Nah ini kami sudah tidak berada di klaster Pembinaan lagi, sudah di Madya, di klaster 3. Ini untuk peringkat. Nah berikutnya kami pernah mendapat hibah PP Dikti. Kalau nggak salah di Kepri ini hanya Stikes yang dapat. Pada tahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah kami dapat hibah PP Dikti beberapa peralatan penunjang pendidikan termasuk LCD, komputer, alat-alat laboratorium, TV dan sebagainya itu kami dapat. Kalau nggak salah ada berapa 50 berapa di LLDT 10 di Sumatera Barat, Riau yang dengan Kepri. Kalau nggak salah di Kepri hanya kami yang dapat waktu itu. Nah berikutnya kami juga pernah dapat hibah untuk kegiatan kemahasiswaan dalam rangka studi ini. Nah yang non akademik mahasiswa kami pernah menjuarai beberapa festival kegiatan ekstrakurikuler. 2 tahun lalu kami pernah menjadi juara 2 dalam festival tari kreasi Melayu di Provinsi Kepri. Itu nomor 2. Kemudian tahun lalu 2019 2 pasang mahasiswa kami juga berpredikat sebagai yang pertama ada Duta Wisata Kota Tanjung Pinang, itu mahasiswa kami juara 1. Kemudian juga Duta Lingkungan Hidup, itu mahasiswa kami juga juara 3. Nah 2 tahun lalu mahasiswa kami juga pernah menjadi juara 2 Duta Remaja yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Kepri ya, Bogor Bencana. Baik Pak, jadi prestasinya berbeda-beda ya di golongan saking banyaknya prestasi ya. Baik Pak, terakhir Bapak Dr. Heri Priyatna selaku Ketua Stikes Hangtuatan Tanjung Pinang, mungkin bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat harapan Bapak untuk masyarakat maupun untuk keluarga besar dari Stikes Hangtuatan Tanjung Pinang. Baik, terima kasih Mbak Sisa. Tentu untuk masyarakat Kepri, yang pertama harapan kami mudah-mudahan kami dapat tetap eksis menyelenggarakan program pendidikan ini di Kepulauan Riau. Yang pertama, untuk apa? Tentu kalau kita simak di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada 2 hal sebetulnya tujuan dididikan negara ini. Ya kami ada beberapa, tapi 2 hal yang kami penting. Yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah, dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu Stikes ini kena sebuah institusi pendidikan tinggi. Nah tentu para alumninya ya dengan kualifikasi tingginya dapat yang bersangkutan menjadi cerdas diri sendiri dan juga dapat mentransfer ilmu atau dapat memberikan penyelesaian pada masyarakat dengan kecerdasan yang dia miliki. Nah kemudian dari sisi kesejahteraan umum tentu salah satu faktor kesejahteraan umum ini adalah kesehatan. Jadi kalau mereka sudah cerdas, qualified, dapat memberikan pelayanan yang baik, tentu kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat pula. Terima kasih Pak. Demikian Mbak Sina. Oke baik, terima kasih Bapak Dr. Heri Priyatna atas waktunya sudah menjadi narasumber di episode Bincang Cerdas. Semoga dilanjutkan terima kasih Pak. Terima kasih. Baik pemirsa Bincang Cerdas, usai sudah Bincang Cerdas kita bersama Ketua Stikes Hangtua Tanjung Pinang yaitu Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Heri Priyatna SST FT, SKM SOS MM SPFOM. Dan pemirsa, saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam TV.